قدما بلا زوال وفي أبي لك سلب لك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا وأهلنا وتلامذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Qala al-musannif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin wajibi. Khatimatun ini adalah pungkasan akhir fi dzikri baqil wajibi, di dalam menyebutkan hal-hal yang wajib yang lain mimma ala mukallafin min wajibin, karena hal ini juga wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Ada kewajiban-kewajiban yang lain yang juga termasuk wajib diketahui bagi seorang mukallaf. Ya, selain hal-hal yang telah kita pelajari, ada wajib-wajib yang selanjutnya yang juga wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf. Ai hazihi khatimatun, manzumah ini adalah khatimah. Khatimah berarti pungkasan akhir. Nas'alullah, kami memohon kepada Allah, husnaha, husnul khatimah. Wal khatimatu hiya, yang dimaksud dengan khatimah adalah ma tuzkaru li ibadati ma, sesuatu yang disebutkan li ibadati ma, untuk memahami sesuatu dia ta'allaku, yang berhubungan bil maksudi, dengan tujuan. Sesuatu ini disebutkan untuk memberikan pemahaman dengan sesuatu yang berhubungan dengan tujuan atau isi daripada kitab. Wa kana zalika at-ta'alluqu ta'alluqul lahiqu bisabiq, dan adanya hubungan yang dimaksudkan dengan tujuan ini apa? Yaitu ta'alluqul lahiq bisabiq, hubungan hal yang berikutnya atau yang akan datang bisa bikin dengan sesuatu hal yang sudah dipelajari atau sudah didahului. Jadi hubungan ini masih berhubung penjelasan yang ada dalam khotimah ini masih berhubungan dengan hal-hal sebelumnya. Nah, itu maksudnya khotimah. Jadi masih berhubungan dengan muqaddimah, dengan hal-hal sebelumnya. Hubungan hal yang berikutnya dengan hubungan yang sebelumnya. Ai ta'alluqu min haitsu ziyadati tawdih, yaitu hubungan dalam segi penambahan penjelasan. Wa takmili, dan penyempurnaan. Jadi tujuannya khotimah jadi untuk lebih memperjelas dan menyempurnakan isi daripada kitab yang dipelajari. Wa kadzalika al-muqaddimah, sebagaimana khotimah, al-muqaddimah juga demikian. Lakin kana zalika ta'alluq, akan tetapi hubungan fiha yang ada di dalam muqaddimah itu ta'alluqus sabiq billahi, itu hubungan sesuatu yang sebelumnya billahi, kepada sesuatu yang berikutnya. Hubungan ilmu yang sebelumnya dengan ilmu yang berikutnya. Kalau tadi kan hubungan antara ilmu yang berikutnya berhubungan dengan ilmu yang sebelumnya. Kalau muqaddimah ini yang hendak dipelajari dengan yang hendak yang baru dipelajari dengan yang selanjutnya. Jadi kebalikan dari khotimah. Ayat ta'alluqu min haitsul i'anati fi syuru', yaitu hubungan min haitsul i'anati fi syuru', di dalam membantu fi syuru'i
Fisuru'i di saat memulai, di saat memulai mempelajari, ala wajhil basirah, dengan jalan basirah, jalan pengetahuan yang akan dipelajari. Bi khilafit taksim, berbeda dengan taksim pembagian. Fa innahu ma yuzkaru li ifadatil maksud. Taksim adalah sesuatu yang disebutkan li ifadatil maksud, untuk memahami tujuan. Qauluhu mimma ala mukallafin, adapun perkataan Sayyid Al-Marzuki mimma ala mukallafin, mimma ala mukallafin, minnya itu kan asal mimma, terus diidghamkan. Minnya itu minat min li ta'lil, mempunyai makna ta'lil, karena khotimatun fi zikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi, pungkasan di dalam menyebutkan suatu hal yang wajib yang lain, itu mimma ala mukallafin min wajibin, juga termasuk wajib, karena itu wajib bagi setiap mukallaf. Liqaulihi zikri ala haddi qaulihi ta'ala, yang mana perkataan Sayyid Al-Marzuki ini juga sama dengan firman Allah Ta'ala, mimma khati'atihim ugriku, mimma khati'atihim ugriku, karena kesalahan yang mereka buat, ugriku, mereka ditenggelamkan. Siapa yang tenggelamkan? Kaumnya Nabi Nuh. Jadi minnya itu min ta'lil, ta'lil itu artinya karena. Wa ma mausula, sementara ma-nya adalah isim mausul, penyambung. Wa qawluhu ala mukallafin, dan sementara perkataan musannif ala mukallafin, itu muta'alliqun bi qawlihi min wajibi. Ala mukallafin itu berhubungan dengan perkataan musannif min wajibin, lafaz min wajibin. Jadi karena setiap huruf jar majrur itu pasti ada huruf atau berhubungan dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Jadi ada hubungan ala mukallafin min wajibin, wajib bagi setiap orang mukallaf. Wa qalluhu min wajibin, minnya itu min zaidah, penambahan, minnya min tambahan. Mimma ala mukallafin min wajibin, karena wajib. Jadi mimma wajibin, karena wajib ala mukallafin atas setiap orang mukallaf. Wa wajibun khabarun li mubtada'in, dan sementara lafaz wajibin itu khabar, menjadi khabar li mubtada, bagi mubtada. Jadi min wajibin itu menjadi khobar daripada mubtada mahzufin yang terbuang. Wal jumlah itu ada pun jumlah manzumah itu minal mubtada wal khobar silatul mausul, terdiri dari jumlah mubtada dan khobar dan silah beserta mausulnya. Wa takdirul kalami, sementara perkiraan kalamnya, wa innama dzukirtu baqiyal wajibi li ajli allazi huwa wajibun ala mukallafin. Jadi perkiraannya tuh kalau dipanjangkan tuh maksudnya innama dzukirtu, sesungguhnya aku menyebutkan, kata musannif, baqiyal wajibi, hal wajib yang lain, hal wajib yang lain, li ajli allazi huwa wajibun, karena hal wajib yang lain ini juga wajib ala mukallafin, bagi setiap orang mukallaf. Kan kemarin sudah diunjuk tahu oleh musannif bahwasanya yang wajib bagi kita ini apa? Meyakini iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada sifat wajib, iman kepada sifat jaiz, iman kepada sifat wajib dan jaiznya bagi Allah dan Rasul. Nah, hal yang berikutnya ini juga wajib diketahui bagi setiap orang mukallaf.
Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila. Nah, yang wajibnya apa? Contohnya adalah Nabiyuna Muhammadun qad ursila, nabi kita Muhammadun ya Muhammad itu qad ursila sungguh benar-benar telah diutus bagi siapa? Lil alamina, bagi seluruh alam. Diutusnya sebagai apa? Sebagai rahmat. Wa fudila, dan Nabi Muhammad itu lebih diutamakan daripada makhluk yang lain. Jadi maksudnya apa? Ayyajibu, wajib, ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf, ayya'takida, meyakini, kita wajib meyakini anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahullahu taala rahmatan lil alamin. Wajib kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alam ini kalau bahasa Indonesia ya alam semesta. Tapi alam yang dimaksud di sini berarti apa? Alam jin, alam manusia, terus apa? Alam malaikat, alam seluruh makhluk. Nabi diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa qad arsalahu Allah taala ila jami'il mukallaf, dan juga sungguh Allah telah mengutus lagi dan Nabi Muhammad ke semua orang mukallaf. Minas saqalaini, dari dua golongan. Berarti siapa? Jin dan manusia. Al-insi wal jin ijma'an, menurut kesepakatan ulama. Berarti malaikat tak termasuk, tumbuhan, hewan, benda-benda mati tak termasuk. Macam mana? Kan di sini kan katanya arsalallahu ta'ala ila jami'il mukallafin minas saqalaini. Maksudnya apa? Yang mendapatkan beban syariat itu cuma malaikat, cuma jin dan manusia. Nah, mak mano dengan malaikat, mak mano dengan benda mati, mak mano dengan hewan dan tumbuhan, kalau dijelaskan bawah. Makluman minad dini bid-darurah, makluman minad dini, sudah diketahui dari agama bid-daruri, dan sudah pasti keberadaannya. Maksudnya apa? Tidak pacak ditawarlah lagi, sudah diketahui dari dalil agama bahwasanya memang benar kita wajib meyakini Rasulullah itu adalah diutus oleh Allah sebagai rahmat. Sama halnya ketika kewajiban kita untuk mendapatkan untuk menjalankan syariat, seperti halnya sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, itu hal yang sudah pasti, tidak bisa digugat, tidak bisa ditawar. Nah, itu maksudnya makluman minad dini bid-darurah, sudah diketahui dari tuntunan agama bid-daruri, dengan sudah ada kepastian keberadaannya. Jadi tidak pacak kita tawar, tidak pacak kita tolak. Itu maksudnya. Maka fayakfuru, maka dianggap kufur, jahiduhu, orang yang mengingkarinya. Jadi kalau seandainya kita ngomong Rasulullah tidak diutus sebagai rahmat, kufur. Kharaja bisaqala ini, dan dikecualikan dengan dua golongan, al malaikatu, para malaikat. Ngapa macam itu? Fa innahu lam yursal ilaihim, karena sesungguhnya Nabi Muhammad tidaklah diutus kepada mereka irsala taklif, sebagai utusan untuk dibebankan hukum syariat. Nabi diutus kepada malaikat itu bukan untuk membanding hukum syariat. Bal arsala ilaihim wa ila ghairihim, akan tetapi Nabi Muhammad diutus kepada mereka wa ila ghairihim, dan kepada selain mereka, min sairil hayawanati, di antaranya para hewan, wal jamanati, dan benda-benda mati, irsala tashrif. Nah,
Nabi diutus sebagai utusan untuk memuliakan, bukan untuk membebani hukum syariat mereka. Kalau seluruh alam sampai ke hewan, tumbuhan, malu dia sholatnya bingung gitu. Tapi irsalat tashrif, jadi diutus karena untuk memuliakan. Kenapa? Li'anna ta'atahum jibiliyatun, karena ketaatan mereka itu jibiliyah. Jibiliyah itu bawaan. La yukallafuna biha, mereka tidak dibebani untuk melakukan ketaatan. Wa hadza huwa allazi itamadahu Muhammad ar-Ramli. Ini adalah pendapat yang dipedomani oleh Syekh Muhammad ar-Ramli. Wa khalafahu Asy-Syaikh Ibnu Hajar, berbeda dengan apa yang dipahami oleh Syekh Ibnu Hajar, tabaan mengikuti di Jam'il Muhaqqiqin kepada golongan ulama hakikat Kasubuki, seperti halnya Imam Subuki, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikutinya. Faqala, mereka mengatakan annahu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mursalun ilaihi. Kalau pendapatnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Subuki dan ulama-ulama hakikat, mereka mengatakan bahwasanya apa, Nabi Muhammad itu diutus kepada mereka, ya kepada malaikat, kepada Nuan dan nama-nama irsalat taklif. Mereka diutus sebagai Nabi Muhammad itu diutus sebagai irsalat taklif, membandani hukum syariat. Lima yaliku bihim, yang mana patut bagi mereka. Fa inna minhum, karena sebagian dari mereka ar-raki'u, ada yang sujud, wasajidu, ada yang ruku, wasajidu, dan ada yang sujud ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Kan malaikat itu kalau yang diperintahkan oleh Allah sujud, ya sujud sampai hari kiamat. Ada yang diperintahkan maca tasbih sampai hari kiamat. Wa ma kallafa bil insu tafsilan, dan tidaklah dibebani bihi dengan beban hukum syariat sopal insu manusia tafsilan, baik secara perinci wa ijmalan maupun secara global. Faqad kallafa bil aljinu kazalik, begitu juga sebagaimana dengan jin. Wa syamala zalika ya'juj wa ma'juj, dan termasuk daripada golongan jin adalah Ya'juj dan Ma'juj. Wa tahqiqu, adapun qaul yang paling benar, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'il anbiya. Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh para nabi wal umami, dan kepada seluruh umat as-sabiqati yang terdahulu. Lakin bi'tibari alamil arwah, akan tetapi dengan melihat alam arwah, fa inna ruhahu khuliqat qabla al-arwahi, karena apa? Ruhnya baginda Nabi Muhammad itu diciptakan lebih dulu sebelum arwah-arwah yang lain. Wa arsalahu Allahu alaihim, dan Allah mengutus ruh Nabi Muhammad kepada arwah-arwahnya para nabi. Fa balaghat al-jami wal anbiya nawabahu fi alamin ajsam, maka sampailah seluruh daripada umat dan para nabi nawabahu fi alamil ajsam, penggantinya Nabi Muhammad fi alamil ajsam, pada alam nyata. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam mursalun li jami'in nas, yang mana Nabi Muhammad itu diutus bagi seluruh manusia min ladun Adam ila yaumil qiyamah, mulai dari Nabi Adam sampai pada hari kiamat. Meskipun di zaman Nabi Adam, Nabi Muhammad itu belum lahir, tapi Nabi Muhammad arwahnya sudah diutus oleh Allah di zaman Nabi Adam. Waman nabiyya umuma ba'as bi satihi sallallahu alaihi wasallam faqad kafara, maka barang siapa yang menafikan, meniadakan umumnya keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur.
Nabi Muhammad itu cuma diutus untuk para nabi baik. Nah, kufur. Akan tetapi yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad itu diutus umum, seluruh umat manusia maupun golongan jin maupun golongan manusia, golongan para nabi maupun golongan umat. Qala zalika al-Bajuri, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Bajuri. Wa qala aidun, dan sebagaimana yang dikatakan Imam al-Bajuri aidun, warajihu, pendapat yang paling unggul, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad mursalun ilal malaika. Nabi Muhammad juga diutus kepada malaikat irsalan tasyrif. Jadi diutusnya sebagai utusan memuliakan, bukan untuk memberi hukum syariat. Wa in rajaha ba'duhum munakilafahu, meskipun sebagian ada yang mengunggulkan pendapat ini, ada juga yang menyelisihi pendapat ini. Wa amma irsalahu ila sa'iril hayawanati fa risalat tasyrif qata'an. Adapun terutusnya baginda Nabi Muhammad kepada seluruh hewan maupun benda-benda mati, fa irsalu tasyrifi qat'an, adalah sebagai utusan untuk memuliakan, sama baca malaikat. Ai bila khilafi, nah di sini tidak kata perselisihan pendapat. Kalau untuk malaikat, nah ini ada perbedaan pendapat. Ada ulama mengatakan bahwasanya terutusnya baginda Nabi Muhammad kepada para malaikat itu adalah utusan taklif, membebani hukum syariat. Tidak, Nabi Muhammad diutus kepada malaikat itu untuk memuliakan. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad diutus kepada hewan, tumbuhan ataupun benda-benda mati. Nah, di sini tidak kata perselisihan pendapat. Mereka sepakat bahwasanya terutusnya baginda Muhammad ke para hewan, benda-benda mati itu diutus sebagai utusan untuk memuliakan, bukan untuk memberi hukum syariat. Qauluhu lil alamin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asyair, berkata seorang penyair, ayyuhal munajji rabbahu bi anwa'il kalam wa talibu maskanahu fi daris salam. Ayyuhal munajji, wahai orang yang bermunajat, rabbahu, kepada Tuhannya, bi anwa'il kalami, dengan berbagai macam bahasa. Wa talibu, wahai orang yang mencari maskanahu, tempat tinggalnya, fi daris salami, di dalam surga tempatnya selamat. Wal musawwifu, wahai orang yang menunda-nunda ditaubati, untuk taubat, aman ba'da amin, tahun demi tahun. Wa ma araka, tidaklah aku melihat dirimu, munsifan li nafsik, orang yang insaf terhadap dirimu sendiri, bainal anami, di antara manusia. Innaka, sesungguhnya engkau, rawrafaqta yaumaka, jika engkau menemani harimu, ya ghafilun, wahai orang yang lalai, bisyami, dengan puasa, wa ahyaita, dan orang yang menghidupkan, tula lailika, sepanjang malammu, bil qiyami, dengan salat malam. Waqtasarta, dan engkau telah meminimalkan, membatasi, bil qalili, dengan sedikit, minal ma'i, minum, wa ta'ami, dan makan. Lakunta, kalau kau galak menghidupkan malam-malammu, kau galak membatasi makan dan minum, dalam arti apa? Ngurangi tidur, ngurangi makan, kirakat. Lakunta ahron antana la syarafal maqam, niscaya engkau layak, lebih layak untuk memperoleh makom yang mulia. Wal karamata, dan kemuliaan, al azimata, yang agung, min rabbil anami, dari Tuhannya makhluk. Waridwan, dan memperoleh ridho al akbari, yang besar, min zil jalali wal ikram, dari Allah zat pemilik keagungan dan
kemuliaan. Wa qala asyair min bahri tawil, berkata penyair dari bahar tawil, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun takhayyar khalilan min fi'alika innahu qarinul fata fil qabri makana yaf'alu fa in kunna mashghulan bi syai'in fala takun bi ghairil ladzi yadha bihi Allahu tushghalu. Takhayyar, pilihlah, khalilan kekasih, min fi'alika, kau pilih dari apa? Dari perbuatan-perbuatanmu. Innahu qarinul fata, karena apa? Amal perbuatanmu itu menjadi teman bagi seorang pemuda fil qabri, di dalam kuburnya. Maka yaf'alu, dengan apa-apa yang dia kerjakan, dengan apa-apa yang dia amalkan selama di pucuk dunia. Karena apa? Orang itu kalau meninggal bakal diantar dengan tiga perkara. Pertama, hartanya; kedua, keluarganya; ketiga, amalnya. Yang dua balik, yang sikok tinggal. Yang dua balik itu apa? Harta dan keluarga. Itu balik. Nah, yang tinggal itu amal. Nah, itu yang sebaik-baiknya teman di dalam kubur. Fa in kunta mashghulan bi syai'in, dan jikalau engkau orang yang disebutkan dengan sesuatu, fala takun tusghalu bi ghairil ladzi yadha bihi, maka janganlah engkau menjadi orang yang disibukkan selain daripada apa yang diridhai oleh Allah. Kalau baca, engkau disibukkan dengan sesuatu yang menyebabkan Allah ridho kepadamu. Nah, maksudnya itu. Jangan sampai engkau disibukkan dengan perkara yang Allah tidak ridho. Tapi mana caranya supaya engkau itu disibukkan dengan sesuatu yang mana sesuatu itu membuat Allah ridho. Nanti anggap pekerjaan yang kita geluti, berarti pekerjaan itu harus pekerjaan yang halal. Maka hasilnya juga diperoleh dengan cara yang halal. Wala yashab al-insan min ba'di mautihi ila qabrihi illa allazi kana ya'mal. Maka sekali-kali tidaklah akan menemani manusia min ba'di mautihi, setelah wafatnya, setelah kematiannya, ila qabrihi, sampai ke kuburnya, illa allazi kana ya'mal, kecuali apa yang dia amalkan, kecuali apa yang ia kerjakan. Itulah yang bakal menemani dia di alam kubur. Ala innamal insanu dhaifun, ingatlah sesungguhnya manusia itu hanyalah bagaikan seorang tamu di ahli bagi keluarganya. Karena apa? Yang namanya tamu itu yakimu qalila. Tamu itu kalau dia bermukim dengan keluarganya, bertempat main, itu pasti sebentar, tidak lama-lama, indahum di sisi keluarganya, summa yarhal, lalu kemudian pasti pergi. Namanya tamu, tidak akan ada lama-lamanya bertamu. Jadi manusia itu bagaikan tamu bagi keluarganya, dan sewaktu-waktu dia pasti akan pergi. Wa qala asyair, dan ada juga perkataan seorang penyair, sa'altu ad-dara yukhbiruni anil ahbabi ma fa'alu. Ini maksudnya syair yang berhubungan dengan beberapa tahun yang lalu atau beberapa tahun yang akan datang. Sa'altu ad-dar, aku bertanya dengan rumah, tukhbiruni, agar si rumah memberitahukan atau menginformasikan kepadaku, anil ahbabi, tentang sahabat-sahabatku, tentang kekasih-kekasihku. Dulu di majelis kita ini ada siapa yang telah mendahului kita? Ada Johan, ada Kak Jul. Nah, ibaratnya bertanya macam itu. Aku bertanya dengan rumah agar rumah ini menunjuk tahu sama aku tentang apa?
teman-temanku dulu, tentang kekasih-kekasihku dulu, ma fa'alu, tentang apa yang mereka lakukan. Kalau sekarang apa dia mereka lakukan? Faqalat ad-daru li, berkatalah rumah kepadaku, qamu, mereka itu bermukim, mereka itu bertamu, qalilan sebentar, waqad rahilu, lalu kemudian mereka pergi. Fakultu, kalau cak itu aku bertanya, ya dar, wahai rumah, aina rohu, kemana mereka pergi? Fa'atlubuhum, kalau mereka pergi aku nak nyari. Wa ayu manzilin, dan di mana rumah tempat tinggal mereka sekarang? Taro ya daru, yang kau lihat tuh mereka tuh tinggal di mana? Mak nyari. Fihi nazalu, di mana mereka tuh sekarang ada di mana, aku nak nyarinya. Dan kalau memang ada tempatnya, nah tempat itu di mana? Faqalat ada, maka rumah pun berkata, qad sakanul kubur, ini mereka sudah menjadi penghuni kubur. Jadi misalkan beberapa puluh tahun yang lalu, kemudian kakek misalkan kan, siapa dulu di antara kita di kakek kan? Waqad laku qarinahum, sungguh mereka telah bertemu dengan teman mereka. Wallahi, demi Allah, ma'amilu, teman mereka adalah apa yang mereka kerjakan dahulu, apa yang mereka amalkan dahulu. Ya biasa, aduh betapa celaka, warradhum, telah menipu daya, membujuk mereka, amaluhum, apa yang membujuk mereka, lamunan panjang, lamunan kosong, waradar, dan telah tertipu daya. Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku, bihim, tentang keberadaan mereka yang telah wafat ini tadi. Muaniyatal ajal, mereka mendapatkan pemberian yang diserupakan dengan ajal. Wafis sohaibi, dan di dalam lembaran-lembaran catatan amal, kullun, semuanya itu kainatun, tertulis. Apa yang kita gawikan selama di pojok dunia ini tercatat semua. Min qabihin, di antaranya amal yang jelek, maka nakal qaumu taf'alu bihi zala, maka barang siapa suatu kaum mengamalkan atau melakukan suatu kejelekan, maka itu menjadi zalal, ya, sebuah kesalahan, sebuah dosa. Iyastanisu, jika mereka meminta tolong, fala ahada yughnihim, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Walalahu malja'un, dan tidak pula ada bagi mereka tempat berlindung, fiha, di dalam kubur, wala hiyalun, dan mereka tidak lagi punya daya upaya. Di dalam kubur, dah baca lagi illa khazana, melainkan mereka hanya hazana, bersusah, mereka gelisah, nadama, dan juga menyesal, fi kuburihim, di dalam kubur-kubur mereka. Walaysa yuni nadamun, sementara penyesalan itu tidak pacak menolong, bil qaumi, bagi kaum waqad musilu, yang sudah dihisab, yang sudah mana mereka sudah masuk ke dalam kubur. Penyesalan itu tidak akan bisa menolong mereka. Maka kalau kita di pucuk dunia ini, mana caranya mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya, amal soleh sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah. Karena apa? Sebanyak anak amal itulah yang bakal menemani kita di dalam kubur. Wal maqalat tasya'ullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana darabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala
وارض علينا توبة تغفر لكل حبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرتنا صلبا والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدى الحبيب وآله وصحبه عدد تسي صحبي والحمد لله بالبلاء